materi yang ulun ba malamnya sebenarnya kan ibarat kita cuma ulun ingin membicarakan bak katanya mandung selaku manusia yang mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain, cuma lebo makhluk yang berumput katanya, yaitu malaikat, jin dan manusia. Bagi makhluk yang lain katanya hana dua barangnya, yaitu yang nabak manusia, malaikat dan jin putra. Ini ujian tu. Ada yang khusus bak manusia, bak malaikat, yang bak jin, yang natanya putra. Apa ya ni kalau itu 100 untuk santriwan lah itu. Jadi akalnya untuk membedakan manusia dengan binatang. Akalnya yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Dengan nakal kita na ujian, dengan nakal kita na cobaan, dengan nakal kita na perintah untuk mentaati amaran atau perintah dan menjauhi larangan, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi pun yang geyu tapi jiu yang getam yo karena mempunyai akal. Cuma akalnya yang perlu kita bicarakan malamnya pat tak pergunakan. Segitu tak pergunakan akal dan pakai ban seni jalanji ataupun caraji tak jalani pemikiran apa. Adapun bedah perlu ke WC kade perut kerle pajobu kade perle lam kelimung yang apa akal. Binatang pun bisa makan tak kala lapar, tidur tak kala ngantuk, berak tak kala perlu kata hajat. Nyo kengkinan yang terpakai akal. Bagi bang tak jalankan akal yang dalam bahasa Aceh kitanya tak pegah cara semikir. Menyo dalam bahasa Arab nawar akli. Dalam bahasa Indonesia diistilah nalar akli dalam bahasa Arab, cara semike dalam bahasa Aceh. Animit yang baru balik kira-kira ban jak batikula di rumah gebeda gejak kamar mano, sikat gigo gemano, kemudian gejak bak meja makan. Tuh bak meja makan dibuka tangi. Sinan kana bu ulam piring. Kana boh mano saboh kali diceruh, kana ite saboglah. Lalu apa yang menjadi nalar? Yang jadi pemikiran koknya ngotek kalen barang dia macam tak. Punah koknya gisimke. Di sini tak coba. Pergi kita nak pakai pikiran, nak pakai akal. Akal na dua macam cara berpikir.
Yang pertama, ra'yu akal, pendapat akal. Yang kedua, hukum akal, keputusan akal. Bila pendapat akal ini bisa berbeda-beda di antara manusia A, manusia B, di antara orang nyong pendapat akal. Karena dalam pandangan akal sebahagian manusia yang lebih baik, tetapi akal sebagai yang lain yang lebih baik. Maka untuk kembali kepada hakikat God, menyo pendapat akal adalah perlu ke syariat. Umpama warna, yang akal sebahagian God putih, sebahagian God hitam, sebahagian God kuning. Jadi menurut masing-masing akal Godnya God je. Maka tak kala keun dalam syariat pakaian putih lebih utama, maka pendapat akal kuno semuanya harus tunduk kepada syariat. Itu adalah ra'yul akal. Jadi ra'yul akal, pendapat akal tidak bisa diatasi dengan hukum syariat. Hanjit diji wati hukum syariat. Payah hukum syariat yati pendapat akal dimuyuk. Nyo ra'yul akal. Adapun hukum akal itu kepastian, keputusan akal itu tidak beda di antara akal si A, akal si B, akal si C. Akal bak si orang, akal bak orang lain, akal bak orang lain. Nyo hukum akal hanya beda. Contoh 2 kali 2 4. Akal siapapun tetap memutuskan, itu keputusan akal, itu hukum akal namanya, memutuskan yang bahwa 2 kali 2 4, kecuali akal orang lekai, hepu lekai, pegang mana 2 kali 2 kan tu di padung kosong, kita ni kosong, acing tulis 2, orang kali itu 2 kan, kosong kan, yang kali orang lekai kan, hanya kira kan hukum akal yang asli. Yang sebenarnya 2 kali 2 mana lagi 2 ke 2 kan 2 tak boleh kali 2. Maknanya 2 kali 2 bukan kosong. Yang akai pernah. Kali mana aja 2 ke 2 put nyo bina akal memutuskan 4. Itu hukum akal. Maka hukum akal itu tidak ada akal bagi orang yang tidak mengerti hukum akal. Bila hukum akal hana gitu, nyo berarti urangnya hana akal. Maka kembali kepada cerita anu mitikula puno. Wate jikalan di yuk sange puno put macam hukum akal yang berjalan bagi mereka apa? Punah nalar ke bahasa Indonesia, nazar akli ke bahasa Arab, pemikiran, cara memikir don. Nyo hana mungkin bunyo lagi nyo kena ejak kendroi. Nyo hana mungkin iete nyo kamame kendroi ejak kena kendroi. Nyo hana mungkin boh mano. Sikal lagi nyo kasih tapaju itu lima ejak kendroi kena hana mungkin. Ucit menunjukkan kaki balik kak Gebal 5 ataupun gebal pembantu. Maka hukum akal memutuskan ini pasti ada yang membawa, ada yang menghidang, ada yang mengantar. Nah orang bah kena, nah orang peduk kena. Itu hukum akal. Dalam arti pasti hukum akal pasti hanya keputusan diputuskan akal. Hana ajak kedua pemenuk bukan cik kedua itu pajak pemenuk hana. Anu mit waktu gelahnya tu kan onan dia mikir tamah laum. Nyu gebak kena lemak pat. Pupunya je kedua ya jo. Hana payah hana orang tagun. Bombanoknya payah hana orang cerok.
Ianya payah orang lawak dengan takang dengan teh. Mahan hanjik gerai kan si kebal bilang tong kaji gerai kan. Payah orang pegat lah. Orang dia tanya cara berpikir gonyan. Kita mahlom. Nyobu yang kita guna dari beri nyan panai. Mesti na orang mekat. Bom mano mesti na orang pelara mano. Saka mesti na pabrik saka. Teh mesti na bobok teh, pabrik bobok teh. Jadi nyo orang ni dia dengan kaluah lom gitu mikir banyak. Itu semua hukum akal dan dipastikan oleh akal, tidak mungkin. Sehingga singkat dan pegang. Tahap terakhir yang kita nyong fikir. Berenya jid daripada benar orang top. Bayar jid ke ber. Dan padanya benar orang pula supaya mangat hasil pada. Kemudian orang top pada, orang pula pada tanah tempat timur pada, orang drop engkot laut kuit tempat main engkot. Nyo puja gerai menumpuh. Mungkin je gerai. Hukum akal. Tidak mungkin. Jadi di dunia segala isinya mesti ada pencipta. Sebagaimana bu hanjik kedai tagun lebu, pada hanti moh kedai pula le pada. Boh mana hanjik kedai payah begitu lima mana dan mana hanjik kedai benar jituh lima manok lam nyampi manok ngambang manok tu suawai yang kakak ulam nama suawai lah. Jadi menancit manok tempat main manok tanah tempat pula pada hurung pula pada laut engkot tempat main engkot yang main laut nyo mandum han mungkin je kedai pahna hurung pejut yang kandrai. Maka keputusannya payah nazat pencipta. Jadi nalar keun bahasa Indonesia, nadar akli keun bahasa Arab. Cara semike ditanya keun bahasa Aceh, leh takalan rawat. Takalan aso nanggro di samping rawat. Semuanya alam yang di atas langit, alam yang di bawah bumi, nyo mesti tak yakini, tak pastikan dengan hukum akal pencipta yang bukan dari makhluk, yang bukan jenis makhluk, yang bukan bahagian daripada makhluk. Jadi yang pejit, yang kan jenis penejit, yang pejit, yang kan dari penejit, dan yang pejit yang kan bersifat dengan sifat penejit. Kin Ibrahim Hujjatul Islam Ibrahim Qalani fangur ila nafsika summan taqili lil alamil alwi summa sufli tajid bihi sun'an badi al hikami lakin bihi kama dalil adami. Urang dah le apa dah le dah padu dapit matan juara ya dalam teruk anak teruk lain no ende nya ke ya Ibrahim Qalani Lakani Bu Ibrahim Lakani kalan draw bunuh urang yang katu patingkat kenan yang min bunuh muso babu mendak kaji ko nyan muso tegumbu kasih nya urang yang katingkat watinya semike ko nyan fandur ila nafsika kalan draw pakiban kejadian draw tu mulai daripada patai bunga patai tae wate tajak, wate tapajobu, wate tadoi taperhati roh tu.
Kemudian terhati alam di sekeliling dro tu. Kemudian terhati alam di hati dro tu. Akibat matauro, bengong itu bit, seput kailup, onyan kamalam, onyan bulin, baksa ubit, bak 15 raya, onyan ubit lomba 10 sampai ubit. Nyop tak pastikan dengan hukum akal hana mungkin orang yang berjalan sendiri. Mestinya khalik pencipta, mudabbirkan yang mengatur. Nyok yang dipegah oleh Ibrahim kalakani bunuh. Tajid bihi sun'al badihil kami. Tak rumpak, tak dapat, tak pastikan dengan hukum akal kita yang bawa penerjitnya adalah ciptaan, merupakan ciptaan yang kokoh, lagi yang cantik, yang penciptanya bukan dari jenis ciptaan, yang penciptanya ada mukhalafatuhu lil hawadi, bukan jenis penciptaan mukhalafatu lil hawadis, yaitu beda dengan yang hawa. Yang kemana mukhalafah lil hawadis? Nah nyebut wujud kidam bakal mukhalafatu lil hawadis. Ya, mana mukhalafatu lil hawadis? Yang penciptanya kan jenis makhluk dan kan bersifat dengan sifat makhluk. Nyo adalah nalar ikut bahasa Indonesia, nazar dalam bahasa Arab. Cara semikir kita nyokun dalam bahasa Aceh. Yang lagi nyokun berimannya para sahabat, berimannya para tabi'in, para tabi'in dan para ulama-ulama mutakaddimin mutakhirin. Semua mereka memperdapatkan wujud sana itu na Allah, na penciptanya dengan nalar, dengan cara pemikir yang lagi bunuh. Hana mungkin atranya dino teratur, tetapi hana yang pejit. Hana mungkin jik gedoi nyo tanpa yang pejit. Kemudian nalar ataupun cara semikir laginya nyo tarumpa adalah ohna pencipta, ohna yang pejit. Berarti zinan kata imam ohna pencipta. Siapa pencipta? Lalu apa tugas kita? Dan siapa yang menyampaikan tugas-tugas kepada kita? Nyo adalah berjalannya cara berpikir yang lain, berjalannya nalar yang lain, atau berjalannya nazar akli yang lain. Nazar akli bahasa Arab, nalar bahasa Indonesia, cara mikir bahasa Aceh, yang lebo bata. Apa itu hukum akal yang kita perdapatkan? Perintah-perintah dari utusan pencipta, dan nama pencipta itu siapa? Ini adalah dengan datang makhluk yang sama seperti kita juga, yang memamerkan dirinya sebagai utusan Khalik ataupun orang yang diutus oleh pencipta, yang dalam bahasa Arab dinamakan dengan mudda'i risalah, orang yang mendakwa dirinya sebagai utusan Allah. Lalu apa alasan kitanya untuk tapu betul gaknya yang pegah draw sebagai utusan Allah, benar-benar utusan Allah? Nyo juga harus berjalannya cara semikir lain yang lu pegah kono. Semikir cara semikir lain. Tuhan pencipta
adalah mukhalafah bagi ciptaan, beda ciptaan, bukan dari jenis pencipta, bukan yang mempunyai sifat bukan jenis ciptaan, dan kon daripada yang mempunyai sifat makhluk ataupun sifat hadisah ataupun sifat ciptaan. Dan Tuhan adalah sanggup mengatur dan sanggup menciptakan dan sanggup memberikan apa saja. Dalam arti kekuasaan pencipta adalah mutlak. Akibat kekuasaan pencipta mutlak hana dibatasi oleh hukum adat. Hukum adat apui tamat tutung, tapi Allah bisa punya han tutung. Besar adat kerah, tapi ba Allah jid ni pelimi besar. Bisa menciptakan bak tidak orang watai mak besar lagi mak iya. Besar je ke iya. Nyo perkara-perkara yang di luar kebiasaan dinamakan dengan bahasa Arab khariqul adat. Yaitu perkara di luar kebiasaan. Ataupun dalam bahasa Arabnya mustahil ba'adat. Hana mungkin ba'adat, kamu mustahil pakai, hana mungkin ba'adat. Maka bila penciptanya diakui sidra-dra makhluk goknya, dibenarkan sidra-dra makhluk goknya yang menyatakan diri sebagai utusan dari pencipta, tenta diberi tanda-tanda bak makhluk goknya. Tanda bunuh, tanda yang bergah, yang kata bunuh. Umurul khariqul adat, pekerjaan yang di luar kebiasaan. Dia kepegah lon utusan Tuhan, tanda ada utusan Tuhan, sanggup lon jalankan nyo. Yang katanya di luar adat. Nya itulah mesej lon pelah bulan. Tah dari don utusan Tuhan, jid lon pelah bulan. Ciplah saja, cok bulan drone kena geplah. Membelah bulan itu adalah pekerjaan di luar kebiasaan. Bila terjadi baurung yang menyatakan dirinya sebagai utusan Tuhan, itu adalah menandakan pengakuan Tuhan yang bahwa orang itu benar-benar utusan Allah. Nabi Ibrahim mukjizat ya, dengan hantu tong watai tek lama pui. Jadi mukjizat itu nang yang pegang umurul khariqul adat. Bila Allah geberi sabah-sabah mukjizat, bak sidra makhluk yang kagak pegah dra terima utusan dari Allah, berarti Allah kagak akui Tuhan pencipta kagak akui yang bahwa nyo utusan gopnya. Maka salah sidra Nabi akhir zaman yang menyatakan dirinya sebagai Rasul Allah adalah nyoke baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malamnya kita memperingati hari kelahirannya. Nabi Muhammad telah sepakat, para sahabat, para pemuka-pemuka Islam mendapat mukjizat yang paling besar. Di antara lain adalah Al-Quran. Al-Quran, susunan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mengalahkan segala ilmu badi', ilmu sastra Arab yang di masa jahiliyah orang Arab bangga-bangga dengan sastra. Tetapi setelah turunnya Al-Quran, lalu mendum bina karangan-karangan orang Arab,
Maka Al-Quran jelas dan diakui oleh seluruh manusia di saatnya, termasuk mukjizat, yaitu urusan amrun khariqul adat, pekerjaan di luar kebiasaan yang tidak sanggup disaingi oleh seorang sastra pun di masanya. Quran adalah mukjizat yang paling rayu, yang mendukung, yang musyahidah, yang muayyidah, yang memperkuatkan dan meyakinkan dengan hukum akal bahwa Muhammad adalah benar-benar Rasulullah. Maka watanya ke baru tatu puanan Tuhan dengan dipegang oleh Nabi Muhammad, sehingga kitanya tambahi nama Tuhan dengan nama Allah. Sekirakan keputusan Nabi Muhammad kitanya hana tepu nama Allah, Tuhan yang bernama Allah. Maka dengan tren Nabi Muhammad tatu pula kitanya puyakan ke perintah, dan tatu pula kitanya puakan yang terpuput, dan terpupu yang wajib tertinggal. Maka Nabi Muhammad sebagai Rasulullah membawa syariat dari Allah, perkataan goknya, baik yang langsung dari perkataan Nabi Muhammad ataupun yang diturunkan wahyu kepada Allah melalui Jibril, semuanya dinamakan dengan dalil naqli. Dalil naqli. Dalil naqli. Mana dalil naqli? Dalil daripada perkataan Allah yang dipetuk oleh Rasulullah kepada kita nyong. Saatnya ke oleh para sahabat bamatenya mempertempatkan dalil nakli, dalil secara nakal, yaitu perkataan Allah, ayat Al-Quran, perkataan Nabi Muhammad, yaitu hadis yang dinamakan dengan ahlul hadis, orang yang memegang pada hadis dan orang yang memegang pada Al-Quran, untuk ditambah keimanan goknya sesuai lagi yang diputuskan di Allah. Umpama Allah kuasa, Allah basir, melihat, Allah mendengar, itu adalah sifat-sifat Allah yang dipahami dengan dalil yang dipegang oleh Allah melalui Rasul Allah. Maka di para sahabat bakwatenya, apa yang kagak dengar bak Nabi getikut lagi Nabi pegang hana dawa dan hana beda, semua sahabat sama, semua para sahabat sama, yang dinamakan mereka dengan ahli hadis. Ahli hadis yaitu orang yang berpegang pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mengisbatkan dengan benar sifat Allah. Tapi tatkala berganti generasi, wafatnya Rasulullah, kemudian tinggal para sahabat, berganti para sahabat, tinggal para tabi'in, berganti para tabi'in dengan para tabi'in. Di masa generasi yang dalam memahami dalil daripada ayat dan Al-Quran bunoka bermacam-macam dipelopori oleh pendapat akal, oleh rayul akli, bukan oleh hukum akal. Yang kalau dipegang dengan hukum akal, dengan pendapat akal. Mu'tazilah ipegang Allah nanti perut, dihukum ngakai roy, dihukum dengan pikiran akal roy, kan dengan hukum akal.
Sebab Allah tidak menyo Allah tidak zat tambah sifat berarti kedua itu kan. Zat tambah sifat kadu berarti Allah nanti apa itu kan. Manalah kadirun. Nah go dalil nakli kadirun muridun yuridu. Nah dalil nakli sami'un basirun. Nah go pandum dalil nakli kan. Nyo dalil lagi ji petanggung dengan pikiran ji puno. Dengan pendapat akal ji puno. Yang kemaluan Allah zat ro kemaluan hana sifat kalian ba Allah. Sebab mana sifat kalian ba Allah zat Allah sabab kalian sabab berarti Allah kedua. Tambah dengar sabab kalian. Berarti Allah kami syarikat. Hana le wahdani hana le usa Allah. Nyo ke yang lun pegah buno akal na dua boh. Yang pertama hukum akal, yang kedua adalah pendapat akal. Nyo jiputa dalil Al-Quran dengan pendapat akal oleh Mu'tazilah. Padahal yang baru gadah wahdaniyah bila mensapat satu dengan lain sesuatu. Yang baru nak dua, satu dengan lain sesuatu, yang baru nak dua. Tapi menyatu dengan sifat yang lazim hidup bahasa sesuatunya, nyo sesuatu buno tetap tentang sesuatu satu hanalong dua. Nya hukum akal. Satu tambah satu dua. Bila satu yang pertama dengan satu yang kedua lain-lain. Adapun zat dengan sifat, nyo hanalikan. Jadi hana melain. Jadi zat watai dua sifat tetap zatnya wahdaniyah. Yang kamu ho le ujung kamu. Ya, hana berat. Nyata yang kan nyebut iron berkon. Wahdaniyah ba Allah. Kudrah kena ba Allah. Nah, iradah. Nah. Puna namun bu tipe 20 no puana. Nak tipe 20 no. Kan kadang bila jawab aja nak tipe 20. Ini bukan kau aja yo. Jadi kudrah na, iradah na. Kudrah, iradah, ilmu, hayah sama mandum sifat Allah. Tapi waktu apanya lazim ba Allah. Zat Allah tetap satu. Hana mentama. Sebab kudrah Allah halikan, iradah ba Allah halikan. Yang kedua bila bisa dipisahkan. Maka udah ke rayu akal, pendapat akal Mu'tazilah adalah kontan salah. Nyoke watenyan yang terjadi ilmu kalam dinamakan dengan ilmu kalam, yaitu ilmu tauhid yang dibawa oleh falsafah untuk dipetanggung lafaz Al-Quran dan lafaz hadis dengan pendapat akal awaknya, pendapat akal falsafah. Maka ilmu kalamnya ke yang dicaci oleh Syafi'i, ilmu kalamnya ke yang dicaci oleh Imam Al-Ghazali, ilmu kalam falsafahnya ke yang dipegang oleh para ulama-ulama salaf sebagai sesuatu hal yang bisa merusakkan akidah. Belajar ilmu kalam merusakkan akidah, ilmu kalam yang kami jampu dengan akal falsafah, yaitu pendapat akal. Kalau dipakai dengan cara hukum akal, kai pakai dengan cara pendapat akal lawannya, itu Mu'tazilah. Ada sebahagian lain yang terdudo yang dinamakan dengan mujassimah ataupun musyabihah. Orang yang jipo arti Al-Quran sesuai lagi akal lawannya, bukan lagi hukum akal. Sesuai lagi akal lawannya, akal lawannya, yaitu makna zahir. Makna zahir. Bila yadullah dalam lafaz
hadis ataupun Al-Quran diartikan dengan anggota tangan Allah. Istawa dalam Al-Quran diarti dengan bertempat, duduk di atas aras. Nazala dalam hadis, yanzulu dalam hadis turun, nuzul. Pada 2/3 malam dalam hadis diartikan dan berpindah dari aras ke langit. Berarti Allah berpindah, Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah. Kenapa? Sebab kagak berhak oleh Allah. Sebab kagak berhak oleh Allah. Ini menyokak berhak oleh Allah karena budak berhak tanya mana? Orangnya hana dipakai hukum akal. Menyo wajib bunuh dipakai pendapat akal. Di urangnya wataibu Al-Quran, arti Al-Quran hanai pegang, hanai pakai hukum akal. Hukum akal. Lalu tak pegang bunuh. Berarti donyanya na pencipta, makhluknya na pencipta yang tidak bersifat lagi sifat makhluk. Bertempat, bata-bata tempat adalah sifat maka secara hukum akal Allah hanya bertempat, sebab Allah bukan makhluk, sedangkan yang bertempatlah makhluk. Cuma bila Allah pegang makna istawa, ini kita serahkan pengertian hakikat kepada Allah, yang namun kita beriman Allah mempunyai sifat istiwa. Kamu pak? Jadi di urang musyabbihah dipegang istawa Allah kedua di atas. Sedangkan hukum akal Allah tidak bersifat dengan sifat makhluk, maka menyogedua di atas adalah Allahnya bersifat dengan sifat makhluk. Dalam menyogedua di atas arahnya nyon tempat. Kenyo tempat. Bukan. Allah lahir, Allah karena yo golom lahir tempat. Allah karena yo golom na tempat. Maka Allah hana mengikat dengan tempatnya. Golom na tempat Allah kah? Allah karena. Dia tak pernah Allah berdekat dengan tempat. Itu yang belakangnya. Allah karena yo golom kepuji tempat. Maka Allah hana mungkin itu hukum akal pasti. Lagi 2 kali 2 apa? Baik 2 kali 2 kan lain. Ya kan 2 kali 2 kosong, 2 kali 2 apa? Jadi hukum akal Allah yang puji tempat. Allah ciptana yo golom na tempat. Maka Allah hana mikat dengan hana dikelilingi di tempat dan hana terikat dengan tempat. Maka dia kepuji Allah, dia kepuji tempat, Allah juga masih tidak terikat dengan tempat. Maka bila istawa ala rasi, Allah bukan bertempat di atas arah, tetapi istiwa itu adalah sebuah sifat daripada sifat Allah. Sebuah sifat daripada sifat Allah, yang kemudian ulama Ahlussunnah wal Jamaah beda dua buah pendapat. Sebuah pendapat etiket mentang yang nama sifat Allah, istiwa sifat Allah, tetapi hanya ditentukan sifatnya tua. Dibanggakan istiwaan yaliku billah. Istiwa mujunte akan sebagai mujunte yang layak bagi Allah. Jadi dengan gebonan istiwanya nyo kagakui sifat Allah bernama istiwa dikait dengan yang layak bagi Allah, berarti kagak pernah pinyan kan bertempat. Sebab bertempat hanya layak bagi Allah. Istiwa manaji sifat Allah yang kan kedua. Pupu yang puai kedai hanya pernah ada puai. Asal itu yakin tanya istiwanya sifat Allah. Cuma pakai banti puainya hanya pernah ada orang tanya orang. Mukudrah dengan ada doang kiban tipu. Kiban tipu kudrah Allah ada doang. Kiban tipu besar Allah, nak tahu apa kemalian Allah kau angani mata kiban dia nak tahu.
Di hana perdaya itu ke perincian je. Nya ulama salaf. Adapun ulama khalaf diartikan dengan sifat yang khusus. Mana istiwa itu silazim. Wate raja gemujute di hati aras, di hati singgasana. Nya rajanya mana ji gepimpin nanggau. Menyo Allah gemujute di hati aras, mana ji Allah gepimpin makhluk. Jadi makna istiwa ala istilah ala aras. Dia menguasai makhluk di hati aras. Jadi Allah di hati aras menguasai makhluk. Mana makhluk menguasai aras dan seluruh makhluk di aras. Ini pendapat ulama khalaf. Maka wateka menggawa-gawa dengan ilmu falsafah bak masanya. Bak masa kurun setelah tabi'in, kamu jampu antara mubtadi', antara ahli bid'ah yang serupa Allah dengan makhluk, lagi ada perkataannya Allah Taala menjarau, lagi Mu'tazilah penafi sifat ba Allah, nah yang pegah Allah na dumpat na yang tajak na Allah di sini ke lebih putihnya oleh Allah kepada dua hamba Allah. Yang pertama Asy'ari, yang kedua Maturidi, Abu Mansur Maturidi. Urangnya ke yang pegat kaedah nadar akli, cara berpikir secara akal, secara hukum akal, untuk mengartikan ayat-ayat Allah, mengartikan hadis-hadis Rasulullah dengan arti yang sebenarnya, yang tidak cenderung kepada mu'attil, yaitu lagi Mu'tazilah kosong sifat Allah, pegah sifat Allah hana, dan musyabbihah lagi orang pegah Allah menjuntai di aras, dan mujassimah lagi yang pegah Allah menjarawa mengaki memuka mupa dan jupupu yang nama ibu Allah menganggota tubuh. Maka dipegat kaedah-kaedah yang kembali kepada pemahaman di masa para sahabat, itu di masa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di sini ke Imam Asy'ari dan Maturidi disebut dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan berarti dikogonyamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam yang membuat nadar akli untuk kembali kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah menjampu dengan pemahaman Mu'tazilah, Musyabbihah dan Mujassimah. Nyoke yang nyebut ledra ni malamnya, yang nyebut ledra jino badaya kitab sifat 20. Menyaitan yang sifat 20 hana masa Rasulullah. Tetapi atanya natagi oleh ulama dalam Al-Quran gitu, yang hana mutusun 20 wujud kidam bakam banyak yang hana masa Rasulullah. Tetapi atanya mendung masalah dalam Al-Quran dan dalam hadis yang tajrohnya jauhnya. Tapi miyo hukum akal hana terbang, hana perbantah hukum akal 2 kali 2 pet, mana kata orang yang pet. Maka beda hukum akal dengan pendapat Jadi yang pergi mukhalafatu lil hawadisi, Allah hana sifat makhluk ba Allah. Jadi Allah akan tubuh ucit home. Allah hana menjarau pergi bancit home. Jadi home-nya yang ke Allah. Jadi wataka tak fikir, tak bayang akal, tak pegang apa-apa. Itu yang sebenarnya hakikat Allah. Sebab Allah beda dengan makhluk. Maka seluruh apa yang dikhayal di dalam oleh makhluk, apa yang dibayang dalam pikiran makhluk, Allah sebaliknya. Allah sebaliknya ni etiket numat. Bila pegang Tuhan di langit, pegang haju. Pajak ke pegang langit. Sawai nak langit dengan Tuhan. Hai awai nak Tuhan. Hai Tuhan cikana kidam. Cikana berarti langit dudana. Teman, kuat Allah golong ke pejiat langit, berarti Allah hanai langit. Menancik lagi pejiat langit. Allah mentah hana
Tentang hana di langit. Apa pasal otak kalau puji langit, Allah kau di langit, otak puji langit, Allah kau di langit. Kenapa pasal? Nyo hukum apa? Yang banjir Allah menjarau. Jaraunya yang sifat makhluknya, menyo Allah khalaq. Allah yang pujit. Yang pujit adalah hana sifat dengan sifat penajid. Menyo menjarau Allah berarti Allah sifat dengan sifat penajid. Mana pegah jarau yang kan pegah apa yang panjang. Ada menjarau makhluk kalau kayak jarau dom teman-teman jid. Jarau dengan sabang. 3 juta makhluk jid dapat jarau, sabang jarau. Hana murad lain. Bab besar jarau punanya. Sidik jari beda kan? Sehingga apa polisi kaji jok sidik jari sebagai bukti. Sebab berarti sidik jarinya beda. Mati jarau kita nyong jarau kau tak beda. Menyata pegah jarau ke jarau, mandum jarau ke jarau, hana ke jarau kau tak bawa pi. Jarau dong hana tabang jarau hana tabang jarau lain. Bukan hanya terpegah Allah jarau ke jarau. Pusit yang etikit oleh Ahlussunnah. Allah na sifat yad. Yang oleh salaf hana ditentukan. Pusit sifat yad yang layak bagi Allah. Barangkali puji, pu kekuasaan, pu nikmat hana ditentukan apa-apa. Tapi oleh ulama khalaf mana yad ditentukan. Jadi di antara dua buah pendapatnya oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah gakui benar. Cuman penjelasan nyo panjang dan ijtihad dari ayat Al-Quran long. Yang mungkin hana sempat mempegah malamnya. Contoh lempegah buno yadullah diartikan leh akal, leh hukum akal yang bawa Allahnya hajat mensifat dengan sifat makhluk, nyo hukum akal. Dinok belajar di sana. Benyakin tabut ilmu tauhid. Yang sifat 20-nya adalah sifat ijtihad oleh ulama dan kagakui oleh segala ulama-ulama yang saleh salaf dum. Yang bawa tauhid sifat 20 itu tauhid yang benar. Tauhid sifat 20 itu tauhid yang wajib kamu nuntut bahasanya. Cuman bila dipegang oleh orang tauhid sifat 20 adalah membatasi sifat Allah. Sedangkan sifat Allah hanya batas. Sifat kesempurnaan Allah kepun batas pada 20. Hai. Sifat Allah na dua macam. Sifat Allah na sifatnya hanya likan ba Allah. Mustahil sebaliknya. Dan na sifat yang hanya mustahil sebaliknya itu bukan sifat, namanya sifat af'al, sifat buat Allah. Af'al Allah. Seumpama razik memberi rezeki, nya sifat Allah. Tapi Allah nak kabid menahan rezeki. Berarti nak timoh lawan. Geberi rezeki kurangnya, getun rezeki kurang je. Jadi razik nak Allah, kabid nak ba, sedang kabid dengan razik dua bersalahan. Jadi hana mustahil lawan je. Razik hana mustahil kabid. Ya. Razik geberi rezeki, kabid getun rezeki. Jadi kurangnya je getun rezeki, kurang je ke ketanya ojino geberi rezeki, untuk getun je. Jadi Allah yang tu rezeki punya, Allah yang beri rezeki punya. Tapi Allah yang lemahnya. Ya Allah yang lemah. Tak kenyo tu ke? Ya, mata kau takut. Allah yang lemah, hanya mustahil. Tetapi Allah kadir, mustahil lemah. Ya Allah razak, hana mustahil ka? Punya tipu lagi nyo je dekat. Maka putai tiga tabah mentang iaitu yang harus Allah. Allah muhyi, Allah mumit. Ngepude orangnya, mati orangnya. Jadi mumit dengan muhyi berlawan. Tapi hana mustahil bahkan Allah manduana. Na mumit dan na muhyi. Allah na ngepude dan na ngepuma. Maka yang le tipu-tipu lagi yang tinggu. Ada tipu yang wajib yang lawan ji. Mustahil Allah tetap 20. Nyo ke yang berdata tiket.
Adapun dia tiga mentang tu yang harus dipubut Allah. Jadi yang harus Allah tak sabar. Pubut yang mungkin, pegadah yang mungkin. Jadi pudek, pegat mati, pegadah mati, gebi rezeki, pegadah rezeki. Kamu pak yang kerja kenyang tipe dua, yang kali kerja tihalim lama. Maka di sini dapat pahami. Raya tak, beraya tak, raya tak jasa dan nikmat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap keimanan kitanya. Sekiranya Rasulullah yang gepetuh nama Allah, yang gepetuh perintah Allah, yang gepetuh larangan Allah bagi kitanya, sungguh kitanya hanya tak puput lagi perintah ya Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layak tak untuk tersyukuri kelahiran dengan tadakan maulid yang lagi rupa. Cuman don't beri baju juga tentang masalah peringati maulidnya. Baju saya belum beri masalah tentang peringati maulidnya lantaran waktu 30 seberada itu Mr. Haji 40. Jadi tak pegang tu. Sebab perdana pegang je. Mana perdana pegang? Karena pakan, karena ada dengan perayaan Maulud, rebunan perayaan Maulud, kauri Maulud, dinamakan kauri Maulud, pulau menang. Dia macam kauri Maulud, perayaan Maulud, merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dengar bid'ah. Tapi nak kalang-kalang, abu ini buatnya sih. Yang kibangka punya beda, apa salah orang pegang beda, apa salah kita yang pebut, salah orang pegang beda. Biar nak tentai pada kalian bodoh tu je lah. Kadang kita khauri mulut kan sejai bu tebah tu. Yang nak beda. Nak beda yang puan beda. Tapi kauri je juda bau rumah tu je pajo ni pajo tikat pingan ni pajo tabung am ni pajo lain ke bau mana. Gebi ke mana. Yang punya dalam hukum Islam ruh dalam tabzir. Membuang-buang harta. Kak lebih ke mana? Hai mana nak umpun terai, umpun urang tapi ke mana mubadir. Maka dalam halnya perlu pegang bacut. Masalah mauludnya memang nak beda. Nya pada bawah tempat yang pegang beda mauludnya nah. Yang pertama beda baca rapubut. Lagi bunuh orang pegang. Yang kedua walimah dalam syariat kita adalah dua buah. Walimatul urus dengan walimatul khatan. Hana walimatul maulid hana. Maka yang sebenarnya hakikat maulidnya adalah bisa beda. Bahkan bisa beda. Mencerita bacut masalah dalam kitab fikih bila drone nane buat kitab mahali ataupun ianah untuk talibin nyo oleh Jalaluddin Al-Mahali oleh Imam Nawawi langsung ditulis
bahwasanya sembahyang 100 rakaat bak malam nisfu Syaban. Ini kalau merata dalam pegang, tapi kalau dapat dipat sekedar 5 tempat dalam pegang Aceh Timur kali, Aceh Utara kali, mungkin Tamiang, daerah Tamiang kali, nyawa Aceh PD tak golong. Malam nyon pegang pun, tak nabu yang kena kitab tu, kena kitab. Adapun salat 100 rakaat malam nisfu Syaban itu bid'ah mungkarah, bid'ah mungkar yang harus dilarang pembuatnya, dan jangan tertipu dengan tulisan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tegah ke bukan anda tegah? Imam Nawawi tegah ke bukan bid'ah kan? Tegah ke bukan bid'ah? Malam nisfu Syaban sembahyang 100 rakaat bid'ah. Bedak kaki tulis kitab Ihya. Mungkin orang ni nak nyebut Syiarus Salikin, Syiarus Salikin. Syiarus Salikin. Dalam Syiarus Salikin mana juga? 100 rakaat adalah bud yang dipebut oleh ulama dan layak tak ikuti. Dalam kitab Ihya memang juga 100 rakaat salat pada nisfu Syaban layak tak ikuti. Jadi punya angka yang kitab Ihya, kitab Syiarus Salikin, kita tanya dengan Sunnah wal Jamaah, kita tanya mazhab Syafi'i, urangnya mazhab Syafi'i, Ghazali Syafi'i, Nawawi Syafi'i, gila dua aja. Maka kita pelajari. Setelah kita pelajari seluruh syarah Minhajut Talibin, baik Jalaluddin Al-Mahdi dalam kitab Mahali, baik Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfa, baik Muhammad Ramli dalam kitab Nihaya, semua menyatakan salat 100 rakaat pada malam nisfu Syaban bid'ah, tidak boleh dikerjakan dan tidak boleh diikuti. Tetapi oleh Ali Shibran Malasi dalam kitab Hasyiah Nihaya dinyatakan walaupun bid'ah tetapi merupakan fala menyata bubut, karena bid'ah haji ada di kepada amrun kharij, bid'ah haji kepada amrin kharijin, amrin arid itu, karena aridi, karena menganggap itu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal itu bohong. Nabi hanya perintahkan sembahyang 100 rakaat bab malam nisfu Syaban. Tapi yang dipupul oleh ulama apa? Yang dipupul oleh ulama adalah salatun nawafil, sembahyang sunat mutlak di malam nisfu Syaban, supaya mengalir amalan dalam buku permulaan ataupun buku pengakhiran. Kan buku awal, buku akhir. Lantaran nak pegang ke amalan nisfu Syaban. Maka bila tak sembahyang 100 rakaat malamnya, buku baru katanya penuh dengan pahala sembahyang 100 rakaat. Tapi pun sunat nafilah, sunat mutlak. Jadi bila sunat mutlak malamnya. Ini boleh para ulama. Kemudian para ulama yang diikuti oleh ahli murid kanyan. Kemudian ahli murid kanyan yang terturkan. Kemudian diikuti sehingga watak peresa Nawawi mengisytihu dalam masyarakat yang bahwa sembahyang sunat 100 rakaat malam nisfu Syaban. Maka mengetikat sembahyang sunat malam nisfu Syaban, khusus malam nisfu Syaban 100 rakaat, itu adalah bid'ah, karena membohongi kepada Rasulullah. Sebab Rasulullah hanya niwa sembahyang 100 rakaat. Cuma pilihan ulama buat 100 rakaat makle amalan gonyan malam nisfu Syaban. Dia di segi pilih amalan sembahyang 100 rakaat malam nisfu Syaban adalah kitanya ternyata malam lahir itu nanti sembahyang 1000 rakaat kira apa pun.
Ikut lain kita nyoh apa pun. Tapi yang baik ikut Nabi Muhammad diperintah kita nyoh sembahyang 1000 rakaat malam lahir kita nyoh. Nyoh beda. Sebab bohong terhadap syariat nak. Jadi yang kan sunat maksusah. Yang kan sunat maksusah. Jadi di sini ke sebenarnya yang dipegang oleh Jalaluddin Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin giyulet orang yang pegahnya sunat khusus malam nisfu jaban 10 rakaat. Kan kita orang puput sembahyang 10 rakaat malam nisfu yang diikut sembahyangnya sebagai sunat mutlak untuk pilih amalan. Dipuput oleh ulama. Kita nyawa wajar tak ikut ulama sebabnya pun hana salah. Jadi apa yang maksudnya? Artinya puput je bila baik tak ikutnya perintah Nabi. Menanjit kanduri ya di mulut asal baik dibekut nyan Nabi kutu yu kauri ba boleh mulut balai ko nyana. Asal baik ni dikut nyan giyu oleh Nabi kutu kauri ana. Pujit kandurinya bahagian daripada amalan kebaikan yang giyu oleh Rasulullah. Yang tak pilih dia kitanya tak buat ba boleh maulud karena nenek kitanya pilih ba boleh maulud. Maka pilihan itu mengikuti pilihan nenek moyang itu tidak sama dengan kafir Mekah ikut rumah pedang. Sebab mengikuti pilihan nenek moyang pada umur, pada pekerjaan kebaik. Sebab nenek moyang kita nyoh hana itu dia tiketnya lagi nyoh perintah Nabi. Yang nge tiket leuringan peraya Nabi ngemar kiban cara mentang. Cuma nyoh pegang cara lagi nyoh pilihan. Jadi apa? Kaedah haji adalah ibadah umum. Bila tak etikat na perintah khusus itu beda. Dah umum sunat mutlak barang kajian, barang kadum rakaat, yang sembahyang sunat mutlak nawafil di dalam kitab ataupun nafilah sunat mutlak. Barang kajian wate sampai wate harim, barang kadum rakaat. Nyot terserah tak pilih 100 rakaat, tak pilih 200 rakaat, tak pilih malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Syawal, terserah. Itu tidak ada masalah. Itu mengerjakan secara khusus. Tetapi mengetikat khusus. Sunat mutlak yang wataji hana kita tentukan tak khusus watai tanya malam nisfu Sya'ban, nah sunat 100 rakaat. Itu beda. Jadi beda. Mentaksiskan dan mengerjakan dalam waktu khusus. Menyota khususkan dan tiket lagi jangan. Menyota puput dalam hotel khusus, nyota cok sama hotel. Mancian ada tu puput ibadat umum dengan cara umum gimana ibadat? Gimana puput? Sedekah hotel Rasulullah, sunat sedekah. Umum. Barang kapu dalam sedekah. Barang kadum, barang kapu, barang kadum, barang kajan, barang kapat, ke barang kasau, ya? Kanya mana umum. Jadi sedekah ibadah umum. Ke marang kadum, marang kapu, marang kapat, ke marang kasau. Dan marang kajan. Tapi tikit udah tikit yang disunatkan sedekah hari setelah kusui bengah satu. Kurai sampai rumah tu. Lain hanya anak sedekah. Nyo beda. Tetapi watak tamu sedekah mesti cara khusus. Gimana tamu sedekah secara umum? Mungkin sedekah mana kadum itu ni. Doa sedekah mana kadum? Mana kadum sedekah? Watak tamu sedekah sedekah ribatnya kan sedekah ribat. Nyu marang kadum mana doa sedekah mana kadum minggu. Dan ada doa sedekah kepada kata mesti tamu sedekah kurir yang khusus. Dan jumlah yang khusus, dan jenis yang khusus, dan watak yang khusus, dan depan yang khusus. Cara puji harus khusus. Jadi tinaku jadi menggampuh pikiran Wahabi pun hanya itu beda mengkhususkan ibadah umum dengan melakukan ibadah umum secara khusus. Yang penting beda. Mengkhususkan ibadah umum tapi khusus sunat nafilah 100 rakaat malam nisfu Sya'ban yang diulit oleh Nawawi. Adapun melakukan sembahyang nafilah sunat mutlak bak malam nisfu Sya'ban yang tak etika dia tapi bak malam lain tetapi terpilihnya lantaran mengatli amalan malam bak buku pertama katanya nyo adalah nyai yang diperbuat di umum lakata
kata ni dalam kitab ayat. Jadi hana menentang kata kitab ayat dengan kitab Minhajut Talibin. Jadi menentang bagi orang yang hendak membedakan pemana mengkhususkan dan pemana amalan maka onan pegah seram modul. Yang baik ni etiket mentah bila ganyo cara yang dioleh Nabi. Tetapi nyo salah satu cara untuk perayaan nak. Nya mentang boleh. Salah satu cara. Tapi don kau di mulut ni blok rumah 30 kilo. Ni juk urang yang puasa orang Senin. Tepun asa orang Senin bagi ke rumah. Ni kau di mulut lagi kan. Nyandron termasuk orang membesarkan hari kelahiran Nabi cik. Jadi hana menceh ngamano. Hana menceh nganti mana? Hana menceh ngulung. Hana menceh ngudeng wat. Jadi tak pilih mana, tak pilih udeng wat, kan tak pilih lenek kita nyawa kan anak pupu. Yang beda ikut hantar melakukannya. Yang ikut mengkhususkan. Yang beda ikut hana tak malu, hana mana. Ini anu kurma sah tak malu. Tak sedekah, udah buka puasa malam. Kamu pak, kau jelas. Pak yang beda, pak yang hana beda. Jadi Wahabi mutlak aja mendungnya bid'ah mendung itu. Yang nandalah. Sebabnya ibadat umum kenapa dikhususkan? Kita tanya, hana tak khususkan, cuma tak lakukan dengan cara khusus. Gimana ni lakukan kan cara khusus? Hana tak tahu. Cuman tak pegat ke adat, hana tak pegat ke adat. Bukan. Yang nanti pada tak pegat ke adat. Kamu khususkan kira. Hana aja. Selama yang tak etiketkan khusus. Tapi tak madat lagi yang lantaran nenek kita nyok kagak pupul lagi yang. Mesti tidak orang membegah. Ya agaknya waktu terima gaji ke berserkah di peluang yatim tertua di Batapo. Itanya tak terima gaji ke nyancit. Jadi itanya ke nyancit hanya mikir ikut. Jadi ikut nek babuagat. Dia ni dikoyah babuagat, dicucah ikut nek babuagat. Nyo hana apa? Selama hana dianggap nyo adalah bawah perintah Nabi ya kata terima gaji pada tajuk tahu engkau. Tetapi bahagian dari perintah Nabi yang oleh kita nyo nek kita nyo kagak pergi kepada tahu kita nyo kan tak boleh baik kurang. Kawanan. Jadi penting cara haji itikad ji dan gapan ji. Maka di sini ke watai tanya legop bak imam Syafi'i puna bid'ah buat Quran dan kalanya hana dilakukan sebagai sunnah. Hana dilakukan sebagai sunnah hana dianggapnya perintah Nabi buat Quran berkubu. Tetapi buat Quran berkubu dah bahagian daripada betul rahmat ke mayat. Jadi hana perintah khusus, cuma bahagian dari perintah umum. Jadi ia akan mengkhususkan menganggap perintah khusus, tapi buat secara khusus perintah umum nyo beda. Sehingga tak sembahyang 100 rakaat yang tanggapnya sembahyang sebagai sunat mutlak. Tapi buat malam nisfu Syaban boleh selama hana tanggap sembahyang 100 rakaat perintah Rasulullah secara khusus. Menangkit mulut selama hana tanggap perintah secara khusus yang berlaganya, tapi bahagian daripada perintah Rasulullah ini adalah termasuk halalan, taiban dan sunnah, mengikut sunnah umum. Jadi pegah dalil umum, pegah dalil khusus gedenya, pegah je. Yang kangen dalil umum kita asal baik di tamang dah benar apa pun.